Aku tiba di desa itu menjelang maghrib. Namanya Dusun Lubuk Geronggang, terletak di tepian hutan tua, jauh dari jalur kendaraan besar. Jalan menuju ke sana berupa batu-batu besar yang ditata seadanya. Selebihnya tanah merah licin kalau hujan. Aku menyewa rumah tua panggung yang katanya milik seorang perantau yang tak pernah pulang. Aku datang bukan karena ingin, tapi karena perlu. Setelah peristiwa itu, peristiwa yang tak ingin aku ceritakan di kota, aku butuh tempat sepi, tempat di mana tak ada yang mengenal nama atau wajahku. Di kota, aku sudah terlalu banyak ditanya. Terlalu banyak dilihat dengan tatapan kasihan. Dusun ini sunyi. Terlalu sunyi, malah orang-orangnya sopan, tapi kaku. Mereka menyapa, tapi tak pernah bertanya. Dan tak satu pun dari mereka mau bicara panjang soal hutan bambu yang berdiri seperti dinding hitam di sebelah barat desa. Jangan jalan ke sana kalau belum akrab dengan tanah ini, kata Pak Sidin, kepala dusun yang mengantarku melihat rumah. Kenapa? Di sana, banyak suara yang bukan buat orang baru. Aku diam. Menatap batang-batang bambu yang bergoyang tertiup angin padahal angin tak terasa di pipi. Rumah yang kutinggali itu, menyimpan bau apek yang tak bisa hilang meski jendela dibuka lebar. Langit-langitnya masih berjelaga hitam. Seperti pernah terbakar sedikit lalu dibiarkan menghitam sendiri. Tapi aku suka rumah itu. Tinggi dari tanah. Ada sumur di belakang. Dan ada suara malam yang tak terdengar di kota. Tapi malam pertama, aku susah tidur. Ada suara seperti kuku menggaruk lantai papan di bawah rumah. Seperti seseorang duduk di tanah dan mencakar-cakar lantai dari bawah. Pelan. Teratur, aku menunduk. Celah lantai terlalu sempit untuk melihat apapun, dan saat suara itu berhenti, angin bertiup dari celah dinding membawa bau anyir, seperti daging yang direndam di air hujan. Paginya aku bertemu dengan anak-anak yang bermain layang-layang di halaman balai desa. Mereka tertawa bebas, sampai salah satu dari mereka menunjuk ke arah hutan. Ada nenek-nenek tuh. Aku ikut menoleh. Tapi tak kulihat apa-apa, di balik pohon bambu. Katanya lagi. Tadi berdiri ngintip. Pakai baju putih. Mukanya jelek, kayak kakek jadi nenek. Anak-anak lain tertawa, tapi bocah itu tak ikut tertawa. Matanya tetap memandang ke hutan. Aku merinding. Bukan karena apa yang ia katakan, tapi karena di antara batang-batang bambu itu, aku melihat ada sebatang yang bergoyang sendiri. Perlahan. Naik turun. Seolah seseorang masih memegangnya. Malam kedua aku tidur dengan lampu menyala. Dan sekali lagi, ada suara dari bawah lantai. Tapi kali ini, suaranya bukan cakar, tapi suara bisikan, "Nak, jangan suka melawan orang tua." Suara dari bawah lantai rumahku terus terdengar. Pelan, berat, seperti orang tua yang mendengus tertahan. Bisikan itu terdengar dekat, seperti dari balik bantal. Aku bangkit. Ku coba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin itu hanya suara ranting atau suara tikus di bawah rumah panggung. Tapi hawa kamar terasa lain, dingin tanpa angin, dan bau tanah basah menguar seperti seseorang baru saja menggali lubang di balik dinding. Aku menempelkan telinga ke lantai. Sunyi, tapi justru dalam sunyi itu aku mendengar sesuatu. Gumaman, seperti seseorang sedang membaca sesuatu dari mulutnya, perlahan, terputus-putus, seperti doa yang dibalik-balik urutannya. Aku bangkit, mengambil senter, dan menuruni tangga belakang. Dari luar, aku membungkuk mengintip ke kolong rumah. Lantainya masih keras, tak ada tanda-tanda orang, apalagi binatang, tapi ada sesuatu di sana, jejak kaki, kecil, telanjang, dan menghadap ke arahku. Bukan bekas telapak biasa, tumit di depan, jari di belakang. Keesokan paginya aku datang ke warung kecil di pinggir jalan desa. Pemiliknya,
Bu Leman, seorang perempuan berusia 50-an, ramah tapi suaranya rendah. Bu, boleh tanya? Di rumah saya itu, malam-malam suka ada suara aneh. Kayak orang tua ngomong dari bawah. Ia terdiam. Lalu perlahan meletakkan gelas kopi yang sedang ia aduk. Rumah yang tinggi di ujung jalan itu ya? Iya, yang dekat pohon jengkol besar. Itu dulu rumahnya orang rantau. Anaknya hilang puluhan tahun lalu. Waktu kecil. Sampai sekarang gak pernah ketemu. Katanya terakhir main ke arah kebun bambu. Terus, ya sudah. Ibunya nyusul ke hutan juga. Katanya dipanggil suara anaknya. Tapi cuma sandal sebelah yang ditemukan. Aku terdiam, dulu-dulu sering yang ngontrak, tapi cuma sebentar. Karena yaitu, banyak yang bilang, ada yang suka bisik-bisik dari bawah rumah. Nenek-nenek? Tanyaku hati-hati. Bu Leman menatapku, kalau sudah dengar bisikan, jangan dijawab. Jangan jawab apapun. Walau suara itu kayak suara yang kita kenal. Kenapa? Karena dia cuma perlu satu kali kamu menyahut. Setelah itu, dia bisa ngikut masuk lewat celah kayu. Malam ketiga, aku berbaring, tidak memejamkan mata sama sekali. Angin di luar berembus pelan, tapi daun-daun bambu saling membentur seperti suara perhiasan yang dijatuhkan di tanah. Dan lalu, suara itu datang lagi. Nak, ini ibu. Tapi suara itu bukan suara ibuku. Aku tahu betul, ibuku sudah meninggal sejak aku masih SMA. Tapi suara itu menirukan nada dan getarannya dengan sangat sempurna. Kau masih ingat suara ibu, Nak? Ini ibu. Aku pejamkan mata. Tak menjawab, kamu masih kecil waktu main ke hutan. Ibu panggil-panggil, tapi kamu diam sama kayak sekarang. Suara itu tertawa pelan. Cekikikan, kecil, tapi menusuk, lalu terdengar bunyi tapak kaki merangkak di lantai, bukan dari bawah, tapi dari balik dinding kamar. Aku berbalik menatap dinding. Perlahan, kayu lapuk itu mulai membentuk benjolan, seperti tangan kecil yang mendorong dari dalam, dan dari celah papan. Sejumput rambut putih panjang menyembul keluar, malam terasa lebih lambat dari biasanya. Aku tidak berani bergerak. Mataku menatap lurus ke dinding kamar, di mana rambut putih panjang itu masih menggantung dari celah kayu yang terangkat. Rambut itu tidak diam. Ia bergerak pelan, seperti hidup. Seolah sedang mengendus-endus ruangan, lalu terdengar suara garukan jari dari balik dinding. Kau di sini, ya? Suara itu tidak lantang, tapi cukup jelas untuk membuat dadaku mengencang. Suara nenek-nenek serak, tapi dengan nada yang lembut. Terlalu lembut. Seperti mencoba meniru suara yang akan membuat kita nyaman. Suara seorang pengasuh. Aku mundur perlahan, mengambil senter dan mengarahkannya ke rambut itu. Tapi, saat cahayanya mengenainya, rambut itu langsung surut ke balik celah, menghilang tanpa suara. Seolah tersedot oleh sesuatu. Keesokan paginya, aku langsung pergi ke rumah Pak Sidin, kepala dusun. Di rumahnya ada seorang kakek yang sedang duduk memahat gagang sabit. Kulihat tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Itu Mbah Pardi, kata Pak Sidin. Orang paling tua di dusun ini. Aku menceritakan semuanya. Garukan, suara, rambut. Mbah Pardi mendengarkan tanpa menyela. Baru setelah aku selesai, ia bicara, pelan, hampir seperti berbisik untuk dirinya sendiri. Sudah mulai lagi, ya. Maksudnya? Tanyaku, kalau suara dari bawah rumah mulai berbicara. Kalau rambutnya sudah muncul dari celah. Artinya dia lagi lapar.
Maksumai. Namanya disebut dengan pelan, tapi rasanya seperti bisikan di tengah kabut. Aku menelan ludah. Dia siapa? Bukan siapa-siapa. Bukan manusia. Tapi dulu pernah. Waktu masih hidup, dia tinggal di desa sebelah, punya anak yang hilang di hutan. Dia cari sampai gila. Terus ikut hilang juga. Setelah itu, setiap tahun, selalu ada yang ikut hilang di malam-malam seperti ini. Terutama yang tinggal dekat hutan. Apa dia yang ambil? Mbah Pardi menggeleng pelan. Dia nggak ambil. Dia memanggil. Dan kalau yang dipanggil jawab. Selesai sudah. Malam keempat, aku tidak mematikan lampu. Tapi lampunya mati sendiri pukul 2 dini hari. Tanpa suara. Tanpa angin. Tanpa putus listrik, lalu terdengar langkah di dalam rumah, pelan. Menyentuh papan satu persatu. Aku tahu aku tinggal sendiri. Aku mengintip dari sela tirai kamar. Tak kulihat siapapun di ruang tengah. Tapi kursi goyang tua yang tak pernah kugunakan kini bergerak sendiri. Langkah itu makin dekat ke arah kamarku. Aku mundur, lalu ketukan di pintu. Suara serak memanggil dari balik pintu. Nak, bukakan pintunya sebentar saja. Ini nenekmu. Aku tidak menjawab, tapi perlahan, gagang pintu berputar sendiri. Pintu terkunci. Tapi suara itu tertawa kecil, dan aku melihat sesuatu menyusup dari bawah pintu. Rambut panjang, lembab, melata seperti cacing hidup. Aku mundur ke pojok ruangan. Tapi rambut itu terus masuk, merayap ke arah kakiku. Lalu, lampu menyala sendiri, dan segalanya diam. Tak ada rambut. Tak ada suara. Sejak malam itu, aku tak bisa merasa tenang. Siang hari terasa pendek, dan malam datang lebih cepat dari yang seharusnya. Cahaya sore di desa ini seperti diselimuti kabut tak terlihat. Aku mulai merasa diawasi. Setiap kali keluar rumah, selalu terasa ada yang mengikuti dari belakang, tapi ketika ku toleh, hanya daun bambu yang bergoyang. Selalu satu, bukan sebaris. Seolah hanya satu makhluk yang lewat. Berkali-kali, siang itu, aku berjalan ke arah sumur tua di belakang rumah. Sumur itu sudah tidak dipakai warga, tapi airnya masih jernih. Katanya dalam sekali. Saat aku sedang menimba, aku melihat seseorang berdiri diam di kejauhan, di balik semak ilalang. Seorang perempuan tua. Kepalanya tertutup selendang putih, tubuhnya membungkuk. Tapi yang membuatku gemetar, dia menatap ke arahku, tak berkedip. Lalu, perlahan ia berjalan ke arahku. Langkahnya nyaris tak terdengar. Nak, katanya pelan. Suaranya serak, tapi bukan suara dari balik pintu malam itu. Sudah kau lihat dia? Aku menatapnya tanpa menjawab. Kalau kau sudah melihat rambutnya, itu artinya ia sudah mengendus. Kau akan dicari, siang dan malam. Ia akan meniru suara, bentuk, bayangan. Ia bisa menjadi siapapun, bahkan dirimu sendiri. Maksumai? Tanyaku pelan, ia mengangguk. Tapi cepat-cepat menoleh ke arah hutan. Kau harus kuat. Jangan jawab. Jangan dekati suara. Dan jangan pernah menatap matanya kalau dia muncul dari air. Dari air? Ia menunjuk ke sumur di belakangku. Dia suka memantulkan dirinya di tempat yang dalam. Aku menoleh cepat ke dalam sumur, dan di dalamnya, aku melihat wajahku sendiri. Tapi wajah itu tersenyum. Aku tak sedang tersenyum. Malam kelima, aku dikunjungi mimpi. Tapi rasanya lebih dari sekadar mimpi. Aku berjalan di tengah hutan bambu yang sama,
tapi tak pernah bisa keluar. Jalan berputar. Pepohonan tak berubah. Aku berteriak, memanggil siapapun. Tak ada jawaban. Lalu dari balik batang bambu muncul anak kecil, sekitar 7 tahun. Wajahnya pucat. Bibirnya biru. "Om," katanya pelan. "Om jangan ikut suara itu. Kalau ikut, nanti Om hilang kayak bapakku." "Siapa bapakmu?" "Yang dulu tinggal di rumah Om sekarang." Aku terbangun dengan nafas berat, dan dari jendela kamar, aku melihat sosok perempuan tua berambut putih berdiri diam di dalam sumur, tapi anehnya, tidak ada air yang memantul. Hanya matanya yang terbuka besar, menatap ke arah kamarku, hitam seluruhnya. Tak punya putih mata. Sejak pertemuanku dengan perempuan tua itu, siang pun mulai terasa seperti malam. Matahari masih bersinar, tapi udara dingin menusuk seperti pagi buta. Langit tak pernah benar-benar cerah. Dan setiap kali aku melihat ke sumur, seolah ada yang menatap balik dari dalamnya. Pagi itu aku memutuskan untuk menyusuri jalan setapak di sisi barat desa, jalan kecil yang katanya mengarah ke kebun warga. Aku tak punya alasan khusus, hanya ingin menjauh sejenak dari rumah, dari bisikan, dan dari bayangan di balik jendela. Tapi baru 15 menit berjalan, aku merasa aneh. Pohon yang kulalui tampak sama. Batu besar di kiri jalan muncul 2 kali, dan aku melihat seikat tali rafia merah terikat di batang pohon. Padahal sebelumnya sudah kulewati. Aku berputar balik, tapi setelah 5 langkah, jalan di belakangku hilang. Tak ada jalur tanah. Tak ada batu besar. Hanya hutan bambu yang rapat dan gelap. "Tolong!" Suara kecil memanggil. Aku berbalik. Di antara sela-sela bambu, muncul anak laki-laki yang sama seperti dalam mimpiku. Pucat. Diam. Tubuhnya gemetar. "Om, jangan lama-lama di sini." Kalau tempatnya mulai berubah, itu artinya dia sudah suka sama baunya Om. "Kamu siapa?" tanyaku sambil mendekat. "Bapak saya juga pernah hilang di sini. Sama kayak Om." Tapi dulu, Bapak jawab saat suara manggil dari semak-semak. Aku menelan ludah. "Dia masih hidup?" "Bapak gak mati. Tapi dia gak bisa pulang. Karena kalau udah nyahut, nama kita jadi milik Mak Sumai." "Kenapa kamu bisa datang ke sini?" Anak itu menunduk. Matanya hitam seluruhnya. "Saya juga udah gak bisa pulang, Om." Aku tersadar dari pingsan menjelang sore. Tubuhku bersandar di akar pohon besar. Di tanganku tergenggam seikat rambut putih yang tak kuketahui dari mana datangnya. Aku berlari kembali ke arah desa. Tapi anehnya, kali ini jalan terbuka dengan mudah. Rumah-rumah terlihat. Langit mulai oranye. Desa sepi, tapi ketika aku tiba di depan rumahku, ada sesuatu yang membuatku gemetar. Pintu rumahku terbuka, dan aku melihat diriku sendiri sedang duduk di dalam, menghadap keluar, wajahku, tubuhku, tapi matanya kosong. Dan ia tersenyum saat melihatku. Aku berdiri di halaman rumahku sendiri, mematung. Di dalam, aku sedang duduk di kursi tua, wajahnya datar, tapi mulutnya melengkung dalam senyuman yang tak wajar. Bukan senyum bahagia, tapi senyum. Seperti boneka kayu yang terlalu lama ditinggal di ruang gelap, aku ingin berteriak, tapi suara di tenggorokanku lenyap. Aku ingin berlari, tapi kakiku kaku. Lalu, aku di dalam rumah itu perlahan berdiri, kepalanya miring sedikit ke kiri, dan tubuhnya bergerak seperti sedang dipandu tali tak terlihat, seperti wayang yang ditarik dari atas. Ia melangkah ke pintu, pelan tapi pasti. Aku mundur. "Kau sudah keluar." Aku yang di dalam sekarang.
Nadanya lambat, suaranya seperti dua lapisan suara ditumpuk, satu laki-laki, satu perempuan tua. Saat aku itu sampai di ambang pintu, lampu di dalam rumah padam tiba-tiba. Sunyi. Tak terdengar langkah lagi, tapi di balik kegelapan, dua mata hitam bersinar samar. Aku pergi malam itu juga. Berlari ke rumah Pak Sidin, meskipun jam sudah lewat tengah malam. Tapi rumah Pak Sidin gelap. Semua rumah gelap, bahkan warung buleman yang biasa masih buka sampai larut kini tertutup rapat. Aku berdiri di tengah jalan desa. Tak ada angin. Tak ada suara jangkrik. Tak ada satu cahaya pun. Lalu, tiba-tiba semua lampu rumah menyala bersamaan, dan dari ujung jalan desa, aku melihat seseorang berjalan ke arahku. Jalannya tertatih. Pakaiannya kebaya putih. Kepalanya tertutup selendang, tapi tubuhnya bungkuk aneh, seolah tulangnya tidak menyatu sempurna. Boleh nenek bertanya, "Kau tinggal sendirian malam ini?" Suara itu seperti bisikan yang terdengar dari balik lubang. Aku mundur. "Tenang, kau tidak perlu takut, karena kau akan ditemani." Bayangan panjang membuntuti perempuan itu, tapi bayangan itu tak sesuai bentuk tubuhnya. Seolah bayangan lain yang hidup, lalu dari belakangku, terdengar langkah kaki. Aku menoleh, aku sendiri, aku yang lain, berjalan ke arahku dari arah berlawanan. Senyum masih melekat di wajahnya. Dalam kebingungan dan ketakutan itu, tiba-tiba seseorang menarik bahuku dari samping dan membisik pelan, "Kalau kau ingin selamat, jangan lihat ke mata mereka. Tutup matamu dan ikut aku." Aku menoleh cepat. Sosok itu seorang laki-laki muda, tubuhnya kurus, mata cekung, wajahnya seperti belum tidur berhari-hari. Tapi genggamannya kuat. "Siapa kamu?" "Namaku Dula. Aku juga pernah ditarik. Tapi aku kembali. Dan aku bisa bantu kamu. Tapi kita harus pergi sekarang. Sebelum dirimu itu masuk ke dalam tubuhmu lagi." Aku berlari bersamanya ke arah selatan desa, menjauhi rumahku, menjauhi hutan bambu, dan dari kejauhan, aku masih sempat menoleh. Di depan rumahku, satu sosok berdiri diam, menatap ke arahku. Seorang perempuan tua berselendang putih. Aku mengikuti Dula menyusuri jalan sempit di balik pematang sawah yang tak lagi digarap. Langit mulai terang, bukan karena fajar, tapi karena bulan penuh menggantung rendah, nyaris tak bergerak. Sinar keperakan itu membuat segalanya terlihat seperti lukisan yang membeku. Kami sampai di sebuah pondok reot di pinggir kebun durian yang terlantar. Atapnya setengah roboh, dan bau kayunya menyimpan kelembapan puluhan tahun. Tapi begitu masuk ke dalam, udara di dalamnya hangat dan kering, seolah tempat ini tak dijamah makhluk apapun. Dula menyulut lentera kecil, lalu duduk bersila. Matanya merah dan cekung, tapi penuh keyakinan. "Sudah berapa malam kamu diganggu?" 5. Sudah terlalu dekat. Mak Sumai bisa menunggu berbulan-bulan untuk satu korban. Tapi kalau dia sudah cium bau kamu, dan kamu sudah pernah menjawab suara atau melihat bayangannya sendiri, maka kamu sudah diikat. Aku diam. Perlahan duduk di depannya. Aku pernah jadi seperti kamu. Beberapa tahun lalu, aku tidur di rumah tua di ujung dusun, yang sekarang jadi kandang sapi. Malam-malam, ada suara nenek-nenek manggil aku, pakai suara ibuku. Aku jawab. Setelah itu, aku sering mimpi jalan di hutan, bertemu anak kecil, jalan muter-muter. Sama seperti kamu. Apa? Kamu pernah melihat dirimu sendiri? Pernah. Dan saat itu aku tahu, rohku sudah mulai digandakan. Diriku yang lain akan tinggal di sini, menggantikan aku.
sementara tubuh asliku akan diseret ke dalam wilayah maksumai yang bukan dunia manusia. Dula mengeluarkan sehelai kain putih tipis dengan rajutan dari rambut manusia. Di sudutnya tertera sebuah nama yang pudar. Ini jimat terakhir yang menyelamatkanku, tapi tidak membuatku bebas sepenuhnya. Maksumai masih bisa mencium jejakku. Aku tidak bisa tinggal di desa. Harus terus berpindah tempat. Dan aku tahu dia akan cari pengganti. Ia menatapku lama, mungkin kamu penggantinya. Aku terdiam, dadaku sesak. Lalu bertanya pelan, siapa sebenarnya Maksumai? Dulu dia manusia, tapi ditolak. Dibakar hidup-hidup di hutan, dituduh menyembunyikan anak-anak. Padahal bukan dia pelakunya. Tapi karena dia hidup sendiri, aneh, dan bisa membaca daun serta mengolah ramuan, dia dijadikan kambing hitam. Setelah dibakar, tubuhnya tak ditemukan. Hanya rambut. Panjang, utuh, dan masih hangat. Sejak saat itu, tiap malam sunyi, orang-orang mulai dengar suara perempuan tua memanggil dari balik semak. Lalu mulai ada yang hilang. Anak-anak. Bahkan orang dewasa. Kalau kau panggil nama seseorang yang hilang, kadang jawabannya terdengar dari balik hutan. Aku menunduk. Di tanganku, telapak masih mengelupas, seperti terkena panas. Mungkin dari saat aku menyentuh rambut di celah dinding, Dula melanjutkan dengan suara menurun, dan yang paling mengerikan adalah saat kau mulai tak bisa membedakan mana kamu yang asli. Karena setiap kali kamu melihat dirimu sendiri dari kejauhan, berarti rohmu sudah mulai dibelah. Terus, bagaimana cara melepaskannya? Kamu harus ke tempat pertama Maksumai muncul. Tempat di mana rambutnya pertama kali ditemukan. Di sana, kamu harus menyebutkan namamu sendiri 3 kali. Dan membakar jejak yang dia tandai. Tapi itu tak semudah kedengarannya. Dula berdiri, membuka lipatan kain lusuh. Di dalamnya tergulung seutas rambut putih yang sangat panjang, karena malam nanti kita akan ke hutan bambu. Dan kalau salah langkah, hanya salah satu dari kita yang akan keluar. Malam itu, kami meninggalkan pondok tua sebelum pukul 11. Dula menyarungkan sehelai selendang hitam bertulis raja, sementara aku membawa gulungan rambut putih yang semula disembunyikannya di balik kain. Udara malam di desa tak seperti biasanya. Langit tak berbintang. Angin berhenti. Kabut turun lebih awal. Seolah semua makhluk tahu kami akan menuju tempat yang seharusnya tak dijamah. Kita harus tiba sebelum jam 2:20, kata Dula tanpa menjelaskan alasan waktu itu. Kalau lebih dari itu, hutan akan berganti bentuk. Kami menyusuri jalan setapak menuju hutan bambu, lewat sisi barat dusun. Tidak lewat jalan biasa, melainkan jalur bekas aliran air yang nyaris tertutup rumput liar. Menyelinap lewat bawah pohon-pohon jengkol dan semak rotan, dan sesampainya di depan batas hutan, kami mencium bau anyir, bau rambut hangus, bau darah lama, bau yang sudah aku kenali sejak malam pertama. Dula membentangkan kain berisi rambut di tanah. Menyalakan dupa kecil yang ia bawa dalam wadah tempurung. Uapnya membentuk asap yang berputar, dan dari balik asap itu, aku mulai melihat jalan yang bukan dari dunia ini. Bambu-bambu membungkuk membentuk gerbang. Daunnya meneteskan air yang tak pernah jatuh ke tanah. Tanahnya hitam, dan bayanganku tidak mengikuti gerakanku. Mulai dari sini, bisik Dula, apapun yang kau lihat, jangan langsung percaya. Dan kalau kau mendengar ibumu memanggil, jangan jawab. Kalau kau melihat aku sendiri bicara padamu,
Tanya apa nama ibuku. Kalau jawabannya bukan Inah, berarti itu bukan aku. Aku mengangguk. Langkah terasa berat. Suara detak jantungku mendominasi segalanya. Lalu kami masuk. Di dalam hutan bambu, suara malam berubah. Tak ada jangkrik. Tak ada burung hantu. Yang terdengar hanya napas. Banyak. Pelan. Seperti dari dalam tanah, aku merasa kami dilihat dari semua arah. Tapi setiap aku menoleh, hanya batang bambu. Dan bayangan samar nenek tua di antara celah-celahnya. Langkah kami terus maju sampai tiba di sebuah pohon besar berkulit hitam. Di depannya ada 3 susuk jerami yang disilangkan membentuk pagar kecil. Ini tempatnya, kata Dula pelan. Dulu, rambut Maksumai ditemukan di sini. Dan setiap korban dikembalikan ke sini dalam bentuk bayangan. Ia menoleh padaku, sekarang. Sebut namamu 3 kali. Tapi jangan salah. Jangan pakai nama kecil, jangan nama samaran. Pakai nama lengkapmu, seperti saat pertama kali kau dipanggil orang tua. Aku menarik napas, tapi sebelum bibirku terbuka, sebuah tangan mencengkeram pundakku dari belakang. Aku menoleh cepat, dan melihat diriku sendiri. Jangan dengarkan dia, kata, aku, itu. Itu bukan Dula. Dula yang asli sudah mati. Aku yang membawamu ke sini. Aku mundur, kau ingin tahu nama ibunya, kan? Bukan Inah. Tapi Rasni. Tanya saja siapapun. Dia berbohong padamu. Dia yang membawa Maksumai ke rumahmu. Aku berbalik. Dula di sebelahku juga bicara. Itu bukan kau. Jangan percaya. Cepat. Sebut namamu. Sekarang. Suara mereka menyatu. Kepalaku berdenyut. Tanah berguncang. Cahaya berubah merah. Sebut namamu. Teriak keduanya bersamaan. Aku menggigit bibir. Lalu menarik napas dalam-dalam. Nama saya. Suasana seketika membeku. Kabut menelan pandangan. Dan dari belakang batang bambu, Maksumai muncul. Kebaya putihnya mengambang. Rambutnya menjuntai sampai tanah. Wajahnya tanpa mata, tapi ia tersenyum. Begitu nama lengkapku terucap, bumi seperti melepaskan cengkeramannya. Aku jatuh. Tapi bukan ke tanah. Aku melayang terbalik, seolah tertarik oleh kekosongan. Semua suara lenyap kecuali napasku sendiri, dan gumaman yang makin dekat. Sudah kusebut, sudah kupanggil. Kini namamu ada di rambutku. Aku terbangun di tempat yang tak kukenal, langitnya abu-abu. Tak ada matahari. Tak ada bayangan, hutan bambu masih ada, tapi tak berakar. Batangnya menggantung dari langit, dan tanah di bawahku seperti genangan air hitam pekat, tapi tak memantulkan apa-apa. Dula tidak ada, dan yang paling mengerikan, aku tidak yakin aku masih utuh. Aku menyentuh wajahku. Terasa berbeda. Dingin. Wajah orang lain? Aku tak tahu. Banyak yang sudah masuk ke sini. Suara anak kecil tiba-tiba terdengar di belakangku. Aku menoleh. Anak laki-laki bermata hitam berdiri di sana. Yang sama seperti dalam mimpiku. Tapi kali ini, tubuhnya tembus cahaya. Bukan seperti hantu, lebih seperti kenangan yang terperangkap. Kalau Om gak cepat keluar, Om akan berubah kayak mereka. Aku menoleh ke sisi lain. Dan melihat sosok-sosok menggantung di antara batang bambu, tanpa kaki, tanpa mata, hanya mulut mereka terbuka dan menggumamkan nama masing-masing. Berulang-ulang, itu korban-korban Maksumai? Tanyaku lirih,
Anak itu mengangguk. Mereka terus menyebut nama mereka, berharap ada yang dengar dan tarik mereka balik. Tapi suara di dunia ini tak bisa menembus dunia nyata. Aku berjalan mengikuti anak itu. Di kejauhan, ada pintu bambu terbuka, dan dari baliknya muncul cahaya kuning. Kalau Om bisa temukan rambut Om sendiri di dunia ini, dan membakarnya, Om bisa pulang. Tapi rambut itu disimpan Maksumai sendiri. Kenapa kamu bantu aku? Karena Om masih bisa pulang. Saya sudah enggak. Kami sampai di rumah panggung tua yang terapung di atas rawa hitam. Rumah itu mirip rumahku di dusun. Tapi lebih tua, rapuh, seperti telah membusuk ratusan tahun. Di depannya berdiri sosok berjubah putih, rambut menjuntai sampai menutupi wajah dan lantai. Maksumai, ia membelakangiku. Tapi tubuhnya bergerak, seolah tahu aku datang. Kau sudah masuk. Sudah menyebut nama. Rambutmu sudah kusimpan. Aku melangkah maju. Tapi anak itu menahanku, jangan ke depan. Dia hanya bisa dilawan lewat bayangan sendiri. Bayangan? Cari pantulan. Cermin. Air. Apapun yang bisa memantulkan. Kau hanya bisa bakar rambutmu dari sisi sebaliknya. Aku melihat ke lantai rumah panggung, ada genangan air hitam. Aku mendekat, menatap ke dalam, dan di dalamnya, aku melihat diriku sendiri, tapi wajahnya tertutup rambut putih. Dan ia sedang menggenggam gulungan rambut. Aku menyentuh permukaan air, dan tanganku terserap ke dalam. Aku berada di sisi bayangan sekarang. Dunia seperti negatif film. Dan di depanku, aku melihat diriku sendiri, tapi yang telah diambil Maksumai. Wajahnya datar, matanya kosong, tubuhnya kaku. Di tangannya, gulungan rambutku terbakar perlahan. Dari ujung, aku ingin keluar. Kataku, tapi kau. Sudah diganti, jawabnya, aku menyerang. Kami berkelahi, bukan dengan fisik, tapi dengan kehendak. Setiap aku goyah, dunia berguncang. Suara Maksumai menggema di langit, tak ada yang keluar tanpa kehilangan. Dalam genggamanku, aku berhasil merebut gulungan rambut itu. Dan menyulutnya dengan api dari dalam bayangan. Suara jerit terdengar dari segala arah. Jerit anak kecil, suara perempuan, dan suara diriku sendiri. Lalu semuanya gelap, aku tersentak. Mataku terbuka, napas tercekat, dan aku kembali di hutan bambu, di sisi dunia nyata. Tanah lembab, udara dingin. Langit mulai memerah, fajar, aku melihat ke sekeliling. Dula terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Di sampingnya, sisa gulungan rambut putih sudah jadi abu, perlahan ditiup angin. Kau berhasil, gumamnya, aku tak menjawab. Tanganku masih terasa panas. Seolah api dari dunia bayangan tadi tak sepenuhnya padam, kami meninggalkan hutan dalam diam. Tapi setiap langkah keluar seperti melewati udara yang lebih tebal. Hening, dan sunyi seperti setelah badai. Di luar hutan, segalanya tampak normal. Tapi hanya tampak. Karena aku mulai melihat sesuatu saat kami melewati sungai kecil. Aku melihat pantulan di permukaan air. Aku Dula, tapi ada bayangan ketiga. Seseorang berdiri di belakangku, tak terlihat oleh mata langsung, tapi jelas hadir dalam pantulan. Aku menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Dula mengajakku kembali ke pondoknya. Ia membuatkan ramuan pahit dari akar dan daun kering, lalu berkata pelan, "Kalau kau merasa kau sendirian, periksa pantulan."
Kadang, yang kembali bukan hanya tubuhmu. Aku tak mengerti sepenuhnya, tadi di dunia bayangan. Kau bicara pada dirimu sendiri. Tapi bayangan yang bicara, tak sepenuhnya lenyap. Ia bisa ikut terbawa. Menyatu pelan-pelan. Menunggu celah. Kalau suatu hari kau mulai bicara sendiri, dan suara itu menjawab dengan cara yang kau tahu pasti bukan milikmu, maka itulah saatnya. Saat apa? Dula menatapku tajam, saat kau mulai berganti tempat. Aku kembali ke rumah tua itu tampak biasa saja. Tapi tak lama setelah aku membersihkan tubuh dan berganti pakaian, aku menemukan sesuatu. Di bawah bantal tempat tidur, sehelai rambut putih. Basah. Lurus. Panjangnya 2 meter. Dan saat aku membuka lemari, cermin di dalamnya memantulkan bayangan yang tersenyum. Aku tidak tersenyum. Malam tiba. Lampu kupadamkan. Tapi dari cermin di ruang tamu, aku melihat diriku sendiri belum tidur. Ia duduk. Menatapku, lalu pelan-pelan mengangkat tangan. Dan melambai.